Itu artinya menghargai kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah dan kebaikan orang lain dengan cara kalian buat hal yang serupa juga. Dari sekian banyak materi, Uma pikir materi kali ini juga penting karena kita lihat banyak sekali orang-orang yang tidak menghargai kebaikan orang lain, tidak berterima kasih atas jasa orang lain. Jasa siapapun itu, jasa orang tuanya, jasa guru-gurunya, jasa orang yang pernah berbuat secuil kebaikan kepadanya. Padahal Islam mengajarkan kita untuk menghargai atau membalas kebaikan-kebaikan orang lain. Maka hari ini kita akan membahas hal itu, teman-teman semua. Eh, Kalau kita ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mau berharap materi hari ini membuat kita menjadi orang yang selalu berterima kasih atas kebaikan apapun yang orang lain berikan kepada kita. Tak melupakan kebaikan-kebaikan itu kita balas, bahkan lebih besar balasan kita akan semua jasa orang lain. Tapi sebaliknya, ketika ada orang lain yang kita berbuat baik padanya, kita berbuat baik pada dia, maka kita lupakan kebaikan kita. Tapi kalau ada orang lain yang berbuat baik pada kita, kita ingat terus dan kita balas kebaikannya." Kata Rasulullah SAW, "La yashkurullaha man la yashkurun nas." Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi salah satu cara bersyukur pada Allah adalah berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan itu padamu. Kebaikan dari Allah itu melalui perantaranya sampai kepadamu. Maka berterima kasihlah juga kepadanya, yang artinya engkau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ceritain kisah dulu teman-teman semua supaya teman-teman lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat menghargai orang-orang yang pernah berbuat baik pada beliau. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada beliau. Satu kisah yang pertama, jasanya Mut'im bin Adi. Uma minta maaf kalau salah menyebutkan namanya. Siapa beliau Mut'im bin Adi ini? Beliau adalah seorang kafir Quraisy. Beliau pernah menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pemboikotan di kota Mekah. Kalau teman-teman ingat dalam sejarah Islam itu di tahun 7 Hijriah. Kalau kita tahun 7 kenabian. Kalau kita sebutkan kenabian berarti ini namanya periode yang berada di Mekah. Kalau kita bilang hijrah, tahun 7 Hijrah, 1 Hijriah, 2 Hijriah, ini artinya periode Ba'da Mekah atau ketika Rasulullah pindah atau hijrah ke Madinah. Jadi pada tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, masih periode kota Mekah, ingat dakwah di Mekah 13 tahun Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW dan umat muslim lainnya dan keluarga beliau, Bani Hashim, Bani Muthalib, ya, itu juga diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa yang dimaksud dengan diboikot? Dikucilkan, terusir dari kota Mekah. Nggak boleh ada transaksi ekonomi, nggak boleh ada jual beli, nggak boleh ada pemasok diberikan makanan, sama kayak orang-orang Palestina kali ini pada saat ini diboikot, kan di penjara gitu, nggak boleh ada akses masuk apa-apa pertolongan kepada mereka, sehingga banyak yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Tapi ada seorang yang bernama Mut'im bin Adi ini, beliau adalah seorang kafir Quraisy. Beliau menyelamatkan Bani Hashim, Rasulullah dan keluarganya dan umat Islam lainnya dengan merobek surat kesepakatan boikot yang digantung di Ka'bah. Dengan dirobeknya surat itu, maka berakhirlah penderitaan orang-orang Islam. Gak diboikot lagi maksudnya. Jadi Mut'im bin Adi ini memiliki jasa besar, walaupun orang kafir Quraisy tapi memiliki jasa besar untuk Rasulullah dan umat Islam lainnya. Begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terusir dari kota Mekah pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Taif. Pada saat itu Rasulullah SAW berdakwah di kota Taif dan tidak diterima dakwah Rasulullah di kota Taif. Pada saat itu seperti yang teman-teman tahu, kisahnya Rasulullah dilempari kotoran, dilempari batu, anak kecil, remaja, dewasa semuanya tidak menerima kehadiran Rasulullah SAW di Taif. Pada saat itu perasaan Rasulullah sedih dan bingung, khawatir. Bagaimana kalau saya pulang ke kota Mekah? Pasti disiksa kembali. Tapi siapa yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW?
adalah laki-laki yang bernama Mut'im bin Adi ini. Mut'im bin Adi ini. Beliau orang kafir Quraisy, tapi beliau merasa bahwa ada rasa persaudaraan ya dengan sesama orang Quraisy. Jadi beliau memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi pulang kembali ke kota Mekah. Itu jasanya Mut'im bin Adi ini. Ya. Jadi ketika semua kebaikan yang dilakukan oleh Mut'im bin Adi, sampai-sampai Rasulullah nggak bisa melupakan kebaikan itu. Suatu ketika Rasulullah sudah hijrah, terjadi perang Badar tahun 2 Hijriah, ya kan? Pada saat itu perang Badar dimenangi oleh kaum Muslim, orang-orang Islam. Dan di saat perang Badar, orang-orang Islam berhasil menawan 70 pembesar orang-orang kafir Quraisy di kota Madinah. Jadi kalau perang itu kan ada yang kalah tuh ditawan, ya kan? Dan pada saat itu belum ada tuh kebijakan mengenai tawanan perang ini harusnya diapain ya, dibunuh atau kita minta tebusan atau diapain ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi teringat akan kebaikannya Mut'im bin Adi ini. Setelah bertahun-tahun, Nabi merasa Nabi belum pernah membalas jasanya Mut'im bin Adi karena beliaunya sudah meninggal. Jadi Rasulullah masih terus mengingat kebaikan itu gimana cara balasnya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan kaum muslimin dan orang-orang Quraisy pada masa itu. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari? Andaikan saja Mut'im bin Adi masih hidup, ya, Mut'im bin Adi namanya ya. Andaikan saja Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia berbicara sesuatu, memberikan kebijakan mengenai tawanan perang ini mau diapain, musuh-musuh Allah ini mau diapain, ya, mau diampuni atau dikasihi, maka aku akan bebaskan mereka untuknya, kata Rasulullah. Andaikan Mut'im bin Adi masih hidup, lalu Mut'im bin Adi ini bilang, kayaknya sebaiknya tawanan perang ini kita ampuni saja, atau kita kasihi saja mereka, sayangi mereka saja gitu. Kata Rasulullah SAW, maka aku akan bebaskan untuk Mut'im bin Adi. Artinya apa? Di sini dari kisah ini kita bisa mempelajari kisah bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa, hatta dia itu orang non Muslim ya atau bukan orang beriman gitu. Rasulullah SAW tidak pernah melupakan jasa orang-orang yang pernah berbuat baik padanya, berterima kasih, tahu balas budi, nggak lupa diri. Kalau bahasa Indonesia ada pepatah mengatakan kacang lupa pada kulitnya gitu. Kita lupa pada orang yang telah membantu kita. Itu bukan kepribadian seorang muslim, nggak begitu. Kepribadian seorang muslim adalah sekecil apapun akan orang yang telah menolong dan membantu kita, maka kita bertekad, kita mau balas dia seterusnya. Balas dengan yang lebih baik. Kisah berikutnya. Umar masih mau cerita kisah-kisah dulu sebelum kita bahas tentang bagaimana hadis-hadis Nabi, bagaimana ayat membahasnya, supaya teman-teman punya gambaran bagaimana Rasulullah SAW sangat menghargai setiap kebaikan yang orang lain berikan pada beliau. Kisah kebaikannya Uthman bin Talha. Ada seorang wanita namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini beliau berhijrah, dikisahkan di zaman dulu bersama dengan anaknya menyusul Abu Salamah suaminya dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada seorang kafir Quraisy namanya Uthman bin Talha. Uthman bin Talha, beliau itu orang kafir Quraisy ya. Dan ketika melihat Ummu Salamah lagi hijrah sama anaknya, hatinya nggak tega gitu. Hatinya kasihan melihat perempuan ini jalan seorang diri bersama anaknya yang masih kecil menuju ke kota Madinah. Sehingga Uthman bin Talha, orang kafir Quraisy ini, mengantarkan Ummu Salamah dan anak Ummu Salamah ini ke Madinah sambil memberikan perlindungan kepada mereka berdua. Kemudian sesampai di Madinah, beberapa tahun setelahnya meninggallah Abu Salamah, suami Ummu Salamah ini. Kemudian Ummu Salamah diperistri oleh Rasulullah SAW. Jadi Ummu Salamah itu salah satu istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga tahu kisah bahwa Ummu Salamah pernah diantarkan oleh Utsman bin Talha hijrah ke Madinah. Maka apa yang Rasulullah lakukan untuk membalas kebaikan ini, untuk jasa orang ini, maka setelah peristiwa Fathu Mekah itu pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah. Pada saat Rasul dan para sahabat-sahabatnya itu menghancurkan berhala-berhala di Mekah dan orang-orang berbondong-bondong masuk Islam.
Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, teman-teman semua? Rasulullah SAW pada saat itu kan orang-orang berebut, aku yang memegang kunci Ka'bah, kunci Ka'bah. Jadi orang yang bisa megang kunci Ka'bah tuh kedudukan mulia lah ya, kaumnya atau golongan sukunya tuh suku yang mulia karena pekerjaan itu terhormat. Dan di antara orang-orang yang meminta kunci Ka'bah itu adalah Al-Abbas dan juga sahabat Nabi, paman Nabi ya, Abbas dan juga sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Uh, uh, pamannya Nabi Abbas dan sahabat Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib maksudnya gitu ya. Jadi ada paman-pamannya Nabi, ada sahabatnya Nabi, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga. Orang-orang yang mulia. Tapi Rasulullah tidak memberikan kunci Ka'bah itu kepada paman beliau, kepada yang lain-lain enggak. Rasulullah SAW memberikan kunci Ka'bah itu kepada siapa? Kepada orang yang telah nih ya, ada satu hadis disampaikan begini. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, kata Rasulullah. Dia telah menempati janjinya memenangkan hambanya dan menaklukkan pasukan sekutu dengan sendirinya. Ketahuilah seluruh kebolehan yang disiapkan dan diklaim darah dan kekayaan berada di bawah kedua kakiku ini kecuali perawatan Ka'bah. Ya, jadi pada saat itu apa maksudnya? Rasulullah nggak lupa dengan kebaikannya Uthman bin Talha yang sudah menolong Ummu Salamah tadi. Maka Rasulullah pun mencari di mana Uthman bin Talha yang ketika itu sudah masuk Islam, ketika Fathu Mekah sudah masuk Islam, untuk menyerahkan kunci Ka'bah kepada Uthman bin Talha, ya, dan keturunannya Bani Syaibah kalau nggak salah namanya, ya. Dan sampai sekarang yang memegang kunci Ka'bah itu bukan pihak kerajaan, melainkan keturunan dari Uthman bin Talha itu. Jadi lihat bagaimana kalau teman-teman lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kebaikan yang banyak untuk orang-orang yang pernah berjasa kepadanya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 237. Kata Rasulullah kata Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 237, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tansawul fadla bainakum, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Ingat-ingat siapa yang telah berjasa kepadamu. Siapa yang pernah menolongmu di kala sulit. Siapa yang pernah menolongmu di kala susah. Uma mau cerita sedikit teman-teman semua. Ini bukan berarti apa-apa ya. Uma mau cerita sedikit kisah Uma lah. Kenapa kisah Uma? Karena ini paling dekat yang Uma tahu gitu. Uma punya, nanti kita akan balik ke hadis maupun ayat-ayat Quran ya. Tapi Uma mau cerita tentang kisah Uma sendiri. Waktu Uma kuliah, Uma kan sibuk ya sambil syuting, sambil banyak hal dikerjain di luar kampus gitu. Jadi ke kampus tuh ya memang hanya belajar aja, nggak bisa kerja kelompok, nggak bisa diskusi di kampus. Jadi banyak ketinggalan informasi-informasi di kampus pada saat Uma lagi S3 kemarin di UIN. Tapi ada satu orang sahabat yang Masya Allah beliau baik sekali. Segala hal tuh beliau japri, oke tadi ada informasi ini, informasi itu. Oke nanti ada tugas ini, tugas itu. Dan Uma merasa perkuliahan Uma tuh sangat terbantu dengan adanya informasi-informasi yang beliau berikan. Qadarullah pada saat itu di siang hari Umar dapat foto dari seorang teman beliau kecelakaan. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afu anhu. Beliau kecelakaan dan kemudian meninggal di tempat. Beliau laki-laki ya, kecelakaan dan meninggal di tempat. Kemudian Umar nggak bisa melupakan jasanya itu, ya, jasa yang akhirnya beliau memudahkan kuliah Umar di kampus. Maka apa yang Umar lakukan saat ini? Saat ini beliau meninggalkan istri dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu. Sehingga sekarang Uma nggak bisa melupakan kebaikan-kebaikan dari teman Uma itu. Jadi sekarang apapun kalau istrinya lagi susah, seorang janda kan, kalau istrinya lagi susah, Uma nggak akan pernah bisa nolak untuk bantu beliau gitu. Kenapa? Karena Uma nggak bisa lupa kebaikan sang suaminya. Bagaimana cara balas kebaikan dari sang suami ini adalah dengan membalas kebaikan itu kepada keluarganya, kepada ahli keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang-orang terdekatnya. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada kita, teman-teman semua, dan orang itu sudah meninggal dunia, gimana cara kita balas kebaikannya? Balas kebaikan kepada keluarganya. Itu balas kebaikan kepada keluarganya, gitu ya. Nah, berikutnya, Umum mau cerita lagi tentang banyak orang-orang yang lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Ini juga secara khusus disebutkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Aku pernah diperlihatkan neraka, kata Rasulullah. Ternyata penghuninya banyak sekali para wanita. Kenapa? Karena nggak tahu terima kasih. Kufur. Nggak tahu terima kasih. Apakah, kata para sahabat, apakah mereka itu berbuat kufur kepada Allah?
Nggak tahu terima kasihnya kepada Allah ya, kata para sahabat. Kata Rasulullah SAW, bukan. Mereka mengingkari pemberian dan kebaikan suami. Bila mana suami berbuat baik kepada salah seorang mereka, eh, kemudian ketika dia lihat ada satu kesalahan suaminya satu saja, maka dia katakan, istri ini mengatakan, aku nggak pernah melihat kebaikan sedikit pun kepada dirimu, gitu. Jadi jasa suami ini banyak sekali. Cuman karena satu kesalahan, tiba-tiba kita bilang, aku sama sekali nggak ngeliat kebaikan apapun daripada dirinya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang kufur, orang-orang yang tak tahu terima kasih. Makanya banyak di nerakanya Allah SWT. Tapi ini sebenarnya bukan buat suami aja, teman-teman semua. Untuk semuanya. Kadang-kadang kita melupakan jasa orang lain hanya karena kesalahannya yang satu, ya, atau pepatah Indonesia karena apa? Nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Itu pepatah kita ya. Yang artinya adalah kebaikannya banyak sekali, tapi karena hanya satu kesalahan kamu lupa semua kebaikannya. Seakan-akan dia nggak punya kebaikan sama sekali. Itu artinya kita nggak adil dalam memandang satu persoalan atau nggak adil dalam melihat orang. Kalau kita ingat-ingat kebaikannya jauh lebih banyak. Sama aja kayak kita sama Allah, teman-teman semua. Kita ini sama Allah, ketika Allah kasih kesedihan buat kita, sebagian dari kita kan marah kan, sebagian dari kita mengatakan, ya Allah engkau nggak adil, ya Allah kenapa? Kita lupa kebaikan Allah lebih banyak dibanding kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Makanya ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan. Kebaikan Allah banyak banget, tapi hanya karena satu kesedihan yang kau alami, lantas kau mengatakan, ya Allah engkau di mana, ya Allah engkau nggak adil, ya Allah ini semua nggak pantas diberikan kepadaku, ya Allah. Siapa di sini orang-orang yang pernah marah pada keadaan? Pernah nggak teman-teman marah pada keadaan? Pernah nggak teman-teman marah sama Allah? Kenapa sih aku harus nerima ini semua? Orang lain enggak tuh. Orang lain hidupnya enak-enak, kenapa aku harus begini? Teman-teman lupa bahwa kebaikan yang Allah kasih lebih banyak dibandingkan kesedihan yang Allah kasih. Sebetulnya kalau kita mampu jadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih. Jadi, jangan jadi orang yang kufur. Termasuk juga pada orang tua. Umar selalu katakan berbuat baik pada orang tua yang baik biasa, normal itu. Tapi berbuat baik pada orang tua yang nggak baik, itu luar biasa. Hebatnya kamu, gitu, luar biasa. Bagaimanapun juga kamu gak akan keluar tanpa orang tua kamu. Gak ada di dunia ini tanpa orang tuamu. Dalam surah Luqman ayat 14 juga Allah perintahkan untuk terima kasih sama orang yang telah berbuat baik padamu, yaitu ibu bapakmu. Apa kata Allah SWT dalam surah Luqman ayat 14? Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayk wa ilayyil nasir. Luqman surah ke-14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik pada orang tuanya, pada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah pada Allah, kata Allah, dan berterima kasihlah pada kedua orang tuamu. Berterima kasih pada kedua orang tuamu. Ya, tapi kita lihat banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang nggak ingat tuh kebaikan orang tuanya gitu. Ya, bermuka masam, menolak kata-kata. Teman-teman ingatlah bahwa orang tua tuh makin tua makin sensitif. Orang tua makin kayak anak-anak. Orang tua makin tua makin gampang ngambek. Orang tua makin tua ngomongnya diulang-ulang gitu. Orang tua makin tua menguji kesabaran, ya kan? Nah, gimana caranya agar tahu diri? Jadi anak tahu diri. Tahu dirinya dengan apa? Terima kasih sama orang tua yang membuat engkau ada di dunia ini. Apapun kesalahan orang tuamu, tetap dengan adanya orang tuamu kau ada di dunia ini. Jadi minta sama Allah bagi teman-teman yang punya masalah dengan orang tuanya untuk mampu memaafkan kesalahan orang tua dan bakti di sisa-sisa usianya. Di sisa-sisa usianya. Nggak lama kok teman-teman semua. Orang tuamu tuh nggak lama hidup di dunia ini. Di sisa-sisa usianya engkau berbakti semampu yang kau bisa. Ya. Kenapa? Teman-teman ingat kan kisahnya Ibnu Umar? Beliau tuh seorang penduduk Yaman. Beliau pada saat itu tawaf di Ka'bah sambil gendong ibunya. Kemudian ada orang yang berkata, wahai Umar, menurutmu kau gendong ibumu ini tawaf, kau udah balas jasa ibumu belum? Kata Ibnu Umar, belum. Bahkan walaupun setarik nafas yang dia keluarkan pada saat melahirkanku, ya, belum sama sekali aku membalas jasa-jasanya. Beliau tawaf sambil gendong ibunya. Ya. Jadi lihat teman-teman semua, Ibnu Umar mengatakan satu tarikan nafas saja pada saat beliau melahirkan kita aja kita nggak bisa balas. Belum lagi pada saat beliau menyusui kita, belum lagi pada saat beliau ngurusin kita, pada saat kita kecil, pada saat kita sakit dan sebagainya. Jadi harusnya kita jadi orang yang tahu terima kasih pada siapapun, pada orang tua,
pada guru teman-teman semua. Pada guru yang telah mengajarkanmu ilmu yang kau nggak tahu apa-apa tadinya sampai sekarang kau jadi bisa baca Quran. Guru itu yang nemenin teman-teman nih, yang ada di pondok atau yang di asrama, itu guru ya, yang nemenin kalian, yang nerima setoran kalian sampai kalian selesai 30 juz, nggak boleh kalian lupa seumur hidup kalian itu. Guru yang mengajarkan kalian tentang satu ilmu nggak boleh kalian lupa teman-teman semua. Uma cerita dulu waktu tahun 2012 Uma belajar di Mekah, belajar bahasa Arab di Mekah. Tiba-tiba ada dermawan yang tiap hari itu ngirim orang buat nganterin Uma pulang pergi gratis ke sekolah Ummul Qura, di kampus Ummul Qura itu ada lembaga bahasa, Uma belajar di situ. 1 bulan doang tuh. Tapi sampai hari ini Uma nggak pernah bisa balas jasanya itu. Gimana cara Uma balas jasa? Karena Uma ngerasa dulu aku nggak punya duit, terus aku dibantuin orang supaya aku bisa belajar gratis dan mudah transportasinya. Gimana cara Uma balas? Uma aja nggak tahu orang itu siapa. Kadang-kadang donatur kita nggak tahu siapa. Cara Uma balas adalah dengan bikin maskanul hufat. Karena dulu waktu Uma nggak punya duit, Uma dibantu orang untuk belajar dengan mudah, secara gratis. Uma mau berterima kasih kepada orang itu. Gimana cara berterima kasih? Donaturnya cuma nggak tahu siapa. Cara Uma terima kasih gimana? Uma buat juga pesantren yang mayoritas gratis. Karena dulu Uma pernah belajar gratis. Jadi, bagi teman-teman sekarang, khususnya teman-teman ini kan mayoritas Mas Nafas ini beasiswa. Kalian belajar mayoritas tuh beasiswa. Sebagai wujud terima kasih kalian, satu hari nanti Allah berikan kelapangan rezeki kepada kalian, Allah berikan ilmu yang banyak kepada kalian, kalian juga buka pendidikan-pendidikan gratis untuk orang-orang yang mau belajar. Ya, dengan begitu kebaikan berestafet. Jadi harus ada tekad di sini. Sebagaimana aku dibantu oleh umat, sekarang nih aku belajar dibantu sama umat nih. Besok kalian harus bantu umat juga. Harus seperti itu. Itu artinya menghargai kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah dan kebaikan orang lain dengan cara kalian buat hal yang serupa juga. Gitu ya teman-teman semua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang nggak bersyukur kepada manusia. Ya, jadi bersyukur pada manusia itu adalah caramu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tafsir dari hadis ini, penjelasan dari hadis ini maksudnya apa? Gak mungkin ada orang, ada manusia yang bisa bersyukur kepada Allah kalau dia nggak bersyukur pada manusia. Gak mungkin. Kalau dia nggak mampu bersyukur nggak mampu berterima kasih pada manusia, nggak mungkin dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kebaikan yang diberikan orang lain kepadanya itu dikit banget. Sementara kebaikan yang Allah berikan itu banyak sekali. Ya kan? Dia aja nggak bisa berterima kasih dengan yang sedikit itu, ya dia nggak bisa berterima kasih dengan yang sedikit, apalagi berterima kasih kepada hal yang banyak gitu. Jadi kalau dia tidak bisa berterima kasih atas kebaikan yang diberikan manusia kepadanya yang jumlahnya sedikit itu, pasti dia lebih-lebih nggak bisa berterima kasih atas banyaknya kebaikan yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi orang yang nggak tahu terima kasih pada manusia, pasti dia nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti itu. Ya, jadi sekarang yang ingin Uma bahas, kalau sudah tahu betapa luar biasanya Islam membalas kebaikan orang lain, cara balasnya gimana? Cara balas gimana teman-teman semua? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari orang lain, hendaklah dia mengatakan jazakallahu khair. Jazakallahu khairan, jazakallahu khair gitu. Ya, yang sering kita ucapkan. Dengan begitu, dia telah maksimal dalam memuji orang itu. Kenapa sih? Emangnya ada apa dengan kata jazakallah khair, jazakillah khair itu ada apa di situ? Ya, di situ ada doa teman-teman semua. Nanti mau akan jelaskan. Ya, jadi cara membalas orang lain itu banyak ya teman-teman semua. Beberapa diantaranya adalah membalas dengan memberikan kebaikan yang serupa, atau membalas dengan kebaikan yang lebih baik daripada itu, membalas dengan memuji-mujinya, membalas dengan mendoakannya. Kita bahas dulu. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memperoleh kebaikan dari orang lain, hendaklah dia membalasnya. Jika tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, hendaklah memuji-mujinya. Karena jika dia memujinya, maka dia telah mensyukurinya. Ya. Kalau kita menyembunyikan kebaikan orang lain, berarti kita mengingkari kebaikannya. Jadi kalau ada orang berbuat baik pada kita, kita puji-puji dia depan orang lain. Masya Allah, si ibu ini beliau dermawan yang luar biasa. Ini perkenalkan teman saya ini, Masya Allah, orang yang baik, suka bantu, orang yang begitu. Puji-puji kebaikannya. Itu cara berterima kasih. Bukan kita menjilat, bukan. Puji-puji depan orang lain, bukan depan mukanya.
puji-puji depan orang lain. Bahkan ketika orang itu nggak ada, kita puji-puji dia. Dia tuh orang baik, Masya Allah. Dia tuh dermawan, dia tuh suka bantu. Dia tuh orang yang penuh kasih, sayang kepada saudara-saudara lainnya. Puji di depan orang-orang lain. Gitu teman-teman semua. Ya, termasuk cara balas kebaikan, itu dengan jangan lupa untuk mendoakan. Ini paling penting nih. Mendoakan. Mendoakan. Kata Rasulullah apa? Siapa yang mohon perlindungan dengan mengatasnamakan Allah, maka lindungi dia. Ya, waktu itu Rasulullah menyampaikan hal seperti itu. Dan siapa yang meminta dengan mengatasnamakan Allah, maka berikanlah dia. Dan siapa yang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya, kata Rasulullah. Jika engkau tak mampu membalas kebaikannya, maka doakan dia sampai dia tahu bahwa kalian telah memberikannya dengan yang setimpal. Jadi doa, siapa yang tidak mampu membalas kebaikan orang lain, hendaklah dia mendoakan kebaikan bagi orang tersebut. Mendoakan dia. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kata orang-orang muhajirin ini orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka bilang, ya Rasulullah, apakah kaum Ansor telah mendapatkan seluruh pahala? Orang Ansor ini orang Madinah yang menolong mereka. Karena mereka itu baik banget, memberikan semua kebaikannya pada kami, orang-orang yang berhijrah ini, orang-orang muhajirin ini. Berarti orang-orang Ansor memborong semua pahala mereka dapat. Apa kata Rasulullah? Tidak. Selama kalian mendoakan kebaikan kepada mereka, kalian memuji-muji atas kebaikan yang mereka berikan, kalian juga dapat pahalanya. Gitu. Jadi, orang-orang muhajirin kan bingung ya. Orang-orang Ansor ini baik banget. Hartanya dikasih, rumahnya dikasih, semuanya dikasih. Menampung kami yang berhijrah dari Mekah. Ini gimana caranya? Balasnya gimana? Kita nggak punya apa-apa. Maka Rasulullah SAW jawab, selama kalian mendoakan kebaikan untuk orang-orang Ansor, selama kalian memuji-muji mereka, kalian juga dapat pahalanya itu. Nah, tadi Umar mengatakan, dan juga jangan lupa untuk mengucapkan jazakallah khair atau jazakillah khair. Itu di dalamnya ada doa. Kita bilang terima kasih, boleh. Terima kasih, semoga kamu. Nah, itu disambung dengan doa, silahkan. Tapi kalau bahasa Arabnya itu jazakillah khair, jazakallah khair. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang diperlakukan baik, lalu dia mengatakan jazakallah khair, arti jazakallah khair apa? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi ini doa. Ketika ada orang bantu kita, kita bilang jazakallah khair. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Artinya kita lagi mendoakan kebaikan untuknya. Karakter mukmin itu orang yang menghargai kebaikan orang lain. Karakter mukmin itu adalah orang yang orang yang senantiasa lisannya penuh doa kepada teman-teman lainnya. Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ucapkanlah jazakallah khair. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, seandainya salah seorang di antara kalian tahu akan baiknya doa jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka tentu dia akan terus mendoakan orang lain dengan doa itu. Jadi kalimat jazakallah khair itu tidak susah untuk disebut, tapi itu bermakna dalam karena dia di dalamnya ada doa. Termasuk salam loh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu doa semua kan. Semoga engkau selamat, semoga Allah memberikan keberkahan, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu gitu. Jadi lisannya seorang mukmin itu doa semua teman-teman semua. Jadi ucapkan salam dan ucapkan kalau orang berbuat baik pada kita, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Gitu ya teman-teman semua. Balas orang lain dengan kebaikan tuh, balas budi tuh caranya gimana? Ya, beda-beda. Engkau bisa mendoakannya. Karena ada jenis orang-orang yang nggak bisa dibalas dengan materi. Dia lebih kaya dibanding kita, dia punya semuanya, kita mau ngasih apa coba? Gitu ya, bingung kita mau ngasih apa. Kedudukannya lebih mulia, dia lebih kaya. Kalau kita kasih hadiah yang semisal, takutnya kita merendahkannya karena beliau orang mulia misalnya gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Doakan, doakan, doakan. Sampai kapan? Sampai engkau yakin engkau telah membalas seluruh kebaikannya. Itu caranya. Di antara bentuk doanya adalah jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena kalau doakan dengan kebaikan, itu artinya dia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Gitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi terakhir dari Umar, Rasulullah ingatkan seseorang belum merealisasikan rasa syukur kepada Allah selama ia tidak mampu berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada dirinya. Artinya kalau kau menjadi orang yang bersyukur, maka berterima kasihlah kepada manusia. Ya, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapapun yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Nggak tahu terima kasih, lupa pada kebaikan-kebaikan orang lain. Kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Nah, terakhir,
kita memperingati Hari Pahlawan. Ya, bagi sebagian orang ya udahlah pahlawan udah lewat ini, enggak teman-teman semua. Ya, kita seorang Muslim diajarkan untuk berterima kasih. Berterima kasih. Kita bisa hidup enak sekarang, teman-teman semua. Teman-teman tinggal di Indonesia enak, nggak mesti perang-perang kayak teman-teman kita di Gaza sana. Bisa menimba ilmu dengan enak, bisa fokus belajar, fokus kerja, itu semua karena jasa-jasa para pahlawan. Jadi penting loh sebenarnya kalau upacara-upacara itu ada mengheningkan cipta tuh penting untuk kita mengenang sejenak bagi para pahlawan. Jadi dalam sholatmu, dalam doa-doamu, selipkan doa-doa untuk orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang telah berjasa yang membuat kita bisa hidup nyaman di negara kita. Ya, dan cara berterima kasih pada pahlawan gak hanya sekedar ya Allah balaslah semua kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik berjasa kepada negara ini, kepada bangsa ini, kepada agama ini gitu ya. Dan teman-teman cara berterima kasihnya adalah mengisi kemerdekaan. Wah kok serius banget sih kayaknya bahas-bahas kenegaraan. Enggak. Ngisi kemerdekaan dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh bagi para murid. Belajar sungguh-sungguh bagi para murid. Bagi teman-teman yang sudah bekerja dengan amanah. Amanah, jangan curang. Jangan amanah yang diberikan padamu memperkaya dirimu sendiri, engkau jadi zalim pada orang lain. Enggak. Engkau cintai orang lain teman-teman semua. Sebagaimana engkau ingin dicintai. Jadi kita ini hidup nih nggak untuk diri sendiri. Makanya ada pejabat-pejabat kita lihat ya. Pejabat-pejabat yang memang hidupnya itu memang untuk rakyat gitu. Hidupnya memang didedikasikan untuk rakyat gitu. Didedikasikan untuk umat memang. Didedikasikan untuk jauh-jauh lah. Teman-teman tinggal di kampung halaman teman-teman. Teman-teman dedikasikan hidup teman-teman. Gimana ya caranya bermanfaat untuk orang lain. Buat deh pengajian-pengajian di masjid misalnya. Lakukan kontribusi apapun teman-teman semua untuk membangun masyarakat. Karena kata Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Hidupmu tuh bukan hanya untuk dirimu sendiri, enggak. Bangun orang, bangun masyarakat, bangun umat, bangun murid jadi orang lebih hebat gitu. Ya, itu caramu berterima kasih atas semua yang sudah Allah berikan kepada dirimu. Tadi Uma bilang kan, Uma berterima kasih pada Allah karena dulu Uma nggak punya duit, Uma bisa belajar gratis. Cara Uma berterima kasih adalah buat maskul nafas yang mayoritas juga gratis gitu. Nah, kebaikan itu harus terus estafet teman-teman semua. Ya, kalian ingat-ingat dulu pernah dibantu oleh orang apa? Kalau aku ada rezekinya, kalau aku punya kemampuan, kan berbuat baik gak harus dengan duit. Teman-teman jadi volunteers, punya tenaga kan, gunain tenaganya di jalan Allah SWT. Ya kan punya ilmu kan, ilmu apa aja gak mesti ilmu agama. Ilmu masak kek, ilmu jahit kek, ilmu apa kek, ajarin tuh, buka kelas-kelas gratis untuk para hufaz misalnya, para penghafal Quran atau orang-orang yang membutuhkan. Jadikan dirimu berdaya sebagai, atau bermanfaat sebagai wujud terima kasih atas semua kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya teman-teman semua. Hari ini misalnya, kenapa sih Uma Maskul Nufas tuh ada gitu? Sampai kapan Maskul Nufas ada? Harus ada. Karena Uma mau berterima kasih pada Allah. Allah kasih Uma mudah belajar. Saat ini Uma di Mesir nih. Uma merasa mudah sekali belajar agama apapun berhamburan ilmu-ilmu di Mesir ini. Maka rasa berterima kasih Uma kepada Allah SWT adalah bahwa teman-teman yang belajar di pesantren, ya mudah-mudahan pesantrennya lebih besar sehingga kita bisa menampung lebih banyak anak, scholarship-nya bisa lebih banyak gitu. Itu cara berterima kasih Uma atas kebaikan yang sudah Allah berikan. Allah mudahkan Uma bisa belajar gitu. Begitu pula teman-teman hari ini teman-teman mudah online nih dengerin Uma bicara. Nah setelah itu teman-teman estafet deh kebaikannya apa yang mau teman-teman berikan gitu sebagai wujud terima kasih. Gitu ya teman-teman semua. Hari ini alhamdulillah sudah selesai ceramah Uma. Mungkin di episode-episode atau pertemuan berikutnya kita bahas tentang istidraj, jebakannya Allah. Kadang sering teman-teman tanya, kok dia nggak sholat, dia nggak sholat, tapi Allah kasih kebaikan banyak buat dia itu apa sih? Kita bisa bahas itu ya tentang istidraj dan lain-lain. Teman-teman boleh kasih tema di sini karena kita tematik. Teman-teman boleh kasih tema. Nanti Uma akan bahas sesuai dengan tema yang teman-teman minta. Kesimpulan hari ini adalah jadilah orang-orang yang tahu terima kasih. Orang-orang tahu terima kasih itu erat dengan orang-orang yang rendah hati. Rendah hati. Karena kalau dia sombong, nggak bakal dia mengakui kebaikan orang lain. Ya kan? Tapi kalau kau rendah hati, maka kau akan mudah sekali untuk mengucapkan terima kasih ya. Semoga Allah bantu kamu. Terima kasih ya. Semoga Allah memudahkan hidupmu. Terima kasih ya, jazakallah khair, jazakillah khair. Doa engkau ingat guru-guru yang telah berjasa pada dirimu, orang tuamu tentunya, orang-orang yang telah berbuat baik. Ingat banyak doa orang lain. Karena malaikat akan mengatakan amin, amin. Hal yang sama juga terjadi pada dirimu. Jadi jangan pelit doain orang lain karena doamu itu kembali untuk dirimu sendiri. Gitu ya. Terima kasih teman-teman semua. Jadilah orang-orang yang rendah hati dan selalu ingat kebaikan-kebaikan orang lain. Doakan dia kalau kau rasa tak mampu membalas semua kebaikan-kebaikannya, selipkan nama-nama orang yang telah berjasa dalam hidupmu setiap doamu, dalam setiap sholatmu selipkan nama-nama itu, karena itu yang akan membantunya, memberikan kebahagiaan dan kemudahan hidupnya. Cerita terakhir dari Uma,
teman-teman sering banget dengar cerita ini. Ibu Uma koma, ya kan? Teman-teman sering banget dengar cerita ini. Kata dokter lewat nih, ntar lagi nih. Datang ke Mekah semuanya sholatin karena Ibu Uma serangan jantung di kota Mekah. Tiba-tiba sehat sampai sekarang. Terus teman-teman Uma bilang gini, kamu tahu nggak Ki, itu kenapa tuh ibumu sehat pada saat dokter mengatakan harapan hidup 0,00001 sekian persen lah. Apa tuh kira-kira? Karena doa dari orang-orang yang mungkin mendengarkan ceramahmu, lalu mereka ngerasa bermanfaat, mungkin, kata teman-teman Uma. Jadi doa-doa itu yang membuat ibumu sembuh. Jadi bukan dari doa Uma nih, doa dari orang-orang yang mungkin merasa ada manfaatnya dengan ceramah-ceramah yang kau berikan itu, dari sekian orang-orang itu mungkin mendoakan ibumu, sehingga ibumu itu ajaib bisa sembuh. Karena dokter bilang ini mustahil ini, kalaupun hidup pakai alat seumur hidup gitu. Jadi dengan sekarang ibu masih sehat, ntar lagi terbang sendirian dari Mesir ke Jakarta, Jakarta ke Mesir misalnya, itu berkat mungkin doa dari orang-orang yang kau pernah memberikan ceramahmu kepadanya. Jadi doakan teman-teman semua. Orang-orang yang telah berbuat baik pada kita, kita doakan karena itu membantu sangat hidupnya. Gitu ya. Gitu ya teman-teman semua. Dan kalau kau berbuat baik, lupain. Jangan diingat-ingat. Orang berbuat baik pada kita ingat selamanya.